Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral lagi nih. Sayangnya viral yang nggak enak untuk dibahas sebenarnya. Tetapi apapun hal tersebut bisa kita jadikan suatu pembelajaran. Apa nih Pak Afif yang ingin kita bahas? Ini ada berita, Pasti nggak enak. nggak juga sih. Tergantung sudut pandang mana nih. Iya. Kalau sudut pandang devisa negara lain mungkin enak. Oh gitu. Maksudnya Oke. gimana gini? Jadi banyak juga nih, udah mulai banyak artis-artis kita itu yang pindah ke luar negeri. Ya sebetulnya sih nggak cuma artis ya. Eh, Orang-orang biasa gitu. Kita anggapnya orang-orang ordinary people gitu ya. Itu udah banyak juga yang tinggal di luar negeri. Kayak nggak usah jauh-jauh, saudara sepupu saya tinggal di Jerman, Pak. Terus ada juga yang tinggal di Amerika, di California. Ya itu semua orang punya hak masing-masing ya, dengan alasan, apalagi kalau alasannya sudah dalam hal misalnya perbaikan ekonomi, ya kan, perbaikan pendidikan. Karena memang harus kita akui banyak orang yang memilih misalnya kuliah gitu kan. Sepertinya di luar negeri lebih bagus mungkin kampusnya ya, karena Indonesia, kita ambil contoh UI misalnya gitu ya, itu peringkat di dunia peringkat berapa? Saya kira mungkin Iya, sekian nggak jelas ratus atau peringkatnya. sekian ribu. Tapi kalau misalnya kuliah di Cambridge misalnya gitu kan, atau kalau untuk yang teknologi di MIT, oh itu peringkat berapa itu di dunia gitu kan. Jadi memang banyak juga pertimbangan orang untuk ya berbondong-bondong ke luar negeri gitu kan. Ya cuman sayangnya itu ya, kalau kita pernah diskusi sebelumnya, bahwa kalau orang-orang yang pinter, yang punya potensi besar, justru dia memilih untuk bekerja di luar negeri dan tinggal di sana, nanti yang tinggal di Indonesia yang gimana dong Pak? Sisanya doang. Sisanya Pak. Iya. Aduh gimana ya, maksudnya. Tapi di sisi lain memang karena misalnya gini, contoh Pak, seorang yang Pak Habibie misalnya, almarhum Pak Habibie. Iya. Dulu bapak saya kan sangat membanggakan Habibie. Dia bagus, memang beliau itu bisa jadikan contoh, role model untuk orang ahli iptek gitu kan, yang paham teknologi. Dia kan jarang di Indonesia zaman dulu ya. Nah beliau itu sampai-sampai ketika lulus di Jerman kuliah S3-nya itu kata pemerintah Jerman, gak usah pulang. Pokoknya kamu tinggal di sini, semua kehidupan dijamin. Semua dijamin, minta apa tinggal ngomong, bayangin. Minta apa aja tinggal ngomong. Mau rumah kayak apa, mau kendaraan kayak apa, semua dijamin hidupnya. Mau uang sekian miliar gitu kan. Nah, tapi Pak Habibie dengan rasa nasionalismenya, beliau memilih pulang ke Indonesia. Karena saya dibutuhkan sama bangsa saya untuk membangun bangsa ini, misalnya gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya kita mengenal Pak Habibie dengan pesawatnya di Indonesia gitu kan. Bayangin kalau dulu Pak Habibie nggak pulang ke Indonesia, apakah Indonesia punya pesawat? Jangan pesawat, bis aja nggak punya kali ya kan. Itu kan impor biasanya kan. Iya. Impor. Jadi maksud saya, ini seperti dilematis gitu. Di satu sisi memang di luar negeri itu banyak hal yang lebih baik. Even berobat Pak. Banyak orang yang, aduh kalau berobat di Indonesia nih kok nggak sembuh-sembuh atau malah makin parah penyakitnya. Akhirnya di luar negeri baru dia dapat perawatan yang lebih baik sehingga lebih lebih sehat dan sebagainya. Dengan harga terjangkau juga. Itu kayak gimana tuh Pak? Kayak maksudnya antara enak nggak enak gitu. Iya. Saya juga bingung Pak. Mau kita apain gitu ya? Iya. Nah ini ada suatu fenomena Pak, negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Biasanya sih negaranya itu rada kacau Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu nggak Indonesia doang berarti? Ya kayak ada agenda dari luar gitu, yang misalnya nih negara ini nggak bisa kita jajah gitu ya, nggak bisa kita ambil alih. Ya sudah, kita rusak gitu tatanan negaranya. Karena apa? Karena banyak yang ingin menguasai gitu kekayaan alam negara tersebut. Ya coba deh kita lihat misalnya Singapura, ya, dia kan nggak punya kekayaan alam, Iya. malah dia ngambilin pasir dari kita lagi untuk memperluas wilayahnya. Iya. Tapi kok negaranya kayaknya aman-aman saja. Malahan ya tingkat disiplin masyarakatnya bagus ya, terus Kesejahteraan. ya kelayakan kehidupannya juga bagus di sana. Ya pemerintahnya juga tidak terlalu
korupsi. Ya meskipun ada yang korupsi tapi sedikit lah ya. Beda dengan negara kita gitu. Dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang menyebabkan saya berpikir memang kayak ada faktor kesengajaan, Pak, di negara kita ini. Kenapa kesannya itu berantakan. Makanya banyak orang-orang yang pintar gitu ya di negara kita, pengennya pindah ke luar negeri karena merasa nggak nyaman di negara sendiri. Nah, harapan saya sih ya jangan sampai semua orang pintar, Pak, yang pindah. Ya. Semua orang pinter. Dan nanti kan ya tadi yang kita bahas, kalau semua orang pintar pindah, nanti sisanya gimana nih? Ya, nasib kita bagaimana nih? Ya bukannya saya melarang ya orang-orang pintar untuk misalnya berharap pada kehidupan yang lebih layak di negara lain. Tetapi ya setidaknya kita memiliki inilah sedikitnya nasionalisme gitu. Masih ada merah putih lah di dalam jiwa raga kita gitu. Ya meskipun banyak dilema gitu kalau kita tetap tinggal di negara sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya PR bagi semua orang, Pak. Karena kalau kita berharap kepada pemerintah, kita kayak berharap hujan pelangi gitu. Sangat kecil kemungkinan kalau mereka ini memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya. Tetapi ya sudahlah, hal ini jangan kita jadikan suatu masalah besar. Tetapi kita mulai dari diri kita masing-masing. Apa nih yang bisa kita kontribusikan untuk negara ini? Gitu. Ya seperti dulu yang Presiden Amerika tuh, John F. Kennedy ya, pernah bilang, jangan pikirkan apa yang negaramu bisa berikan kepada kamu, dan pikirkan apa yang kamu bisa berikan kepada negaramu. Ini keren banget, Pak. Makanya dia cepat-cepat dibunuh. Sorry, itu Presiden Kennedy, bukan Abraham Lincoln ya? John F. Kennedy. John F. Kennedy ya? Ya dia kan dibunuh. Iya. Terus yang ngebunuhnya juga tiba-tiba ada yang bunuh lagi. Juga, dibunuh lagi yang bunuh. Nah, berarti kan ada teori konspirasi di sini. Sebenarnya bukan konspirasi sih, udah terang benderang. Cuman dibikin aja sok teori ini konspirasi gitu. Itu yang harus kita coba terapkan di dalam kehidupan kita, Pak. Masing-masing. Apa nih yang bisa kita kontribusikan buat negara ini? Dari apa yang kita bisa saja. Ya, kita nggak usah memikirkan hal yang di luar jangkauan kita. Tetapi apa nih dari misalnya profesi kita saat ini sebagai seorang pelajar, ya sudah, kita berikan yang terbaik. Apa yang kita bisa. Misalnya profesi kita sebagai seorang guru, berikan yang terbaik. Meskipun nggak ideal, ya misalnya kita mikir, waduh gaji gue udah nggak layak jadi guru, terus gue dibebani oleh kurikulum yang berbagai macam rupa, yang ini aja belum selesai, ditambah lagi yang baru. Puyeng juga, Pak, sebenarnya memikirkannya. Tapi ya sudah, kita misalnya sudah mengikrarkan diri sebagai seorang guru, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ya intinya biar Tuhan lah yang menggaji diri kita lah. Kita jangan berharap yang menggaji kita ini misalnya pemerintah atau siapapun itu juga yang kita harapkan, jangan. Karena kalau kita berharap seperti itu, lebih banyak kecewanya, Pak. Karena kita berharap sama manusia. Sedangkan manusia itu tidak bisa, Pak, menjadi sumber harapan. Yang hanya bisa ya Tuhan, biar Tuhan yang menggaji kita. Ya mungkin kita nggak digaji di dunia ini dengan layak, tapi nanti setelah kehidupan di dunia ini, Pak. Nah, ini Pak yang saya pikirkan gitu. Ya, jadi kita jangan berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan. Jadi apapun jenis profesinya, berikan yang terbaik. Ya kayak kita nih di dunia pendidikan, kita bikin podcast Beyond Education. Ya kan tujuannya dari awal bukan hanya untuk monetize, tetapi kita ingin mengedukasi masyarakat, berbagi. Ya bukan kita merasa paling pintar, enggak. Tetapi kita punya misi gitu untuk mencerdaskan bangsa ini dari apa yang kita bisa.
Masa sih lebih banyak konten di YouTube itu yang hanya sekedar hura-hura saja gitu. Ya. Ya kita harus menyisipkan dong konten-konten yang bermanfaat dari apa yang kita bisa. Nah, siapa tahu dari niat kecil kita itu efeknya kayak bola salju, Pak. Makin lama makin banyak masyarakat yang cerdas. Meskipun keadaan aslinya di masyarakat itu enggak ideal. Nah, itu Pak yang kayaknya bisa kita mulai gitu dari kita diri sendiri. Atau mungkin gini, kita on mission. Jadi kayak misalnya gini, saya sih setuju juga untuk keluar negeri dalam hal pendidikan misalnya. Kayak misalnya contoh kayak Pak Habibie tadi ya. Mungkin kalau beliau nggak keluar negeri cuma kuliah di Indonesia, mungkin beliau sulit juga untuk bisa mendapatkan keilmuan dan apa namanya mungkin high tech gitu ya, teknologi yang memang di Indonesia waktu itu belum ada. Adanya di luar negeri waktu ketika itu di Jerman misalnya gitu ya. Beliau ke Jerman, tapi lalu kembali lagi untuk membangun bangsa ini. Bukan cuman ya udahlah, gue hidup enak nih di Jerman. Oh, beda Pak. Kalau Habibie itu kan emang dipanggil Pak sama Pak Harto. Pak Harto. Oh Ya. begitu. Iya kan saya lihat filmnya. Tapi keinginan beliau sendiri gimana? Apa emang Ya, tetap tinggal di mikir panjang beribu-ribu kali kali? lebar Pak. Ya. Ini gimana nih, gue udah enak tinggal Sini. di Jerman Iya. ya, dengan segala fasilitasnya. Terus kalau gue pindah ke Indonesia, nasib gue bagaimana nih? Ya, Iya. tetapi kan Pak Harto yang ngurus semua tentang kehidupannya Habibie selama di Indonesia, Pak, dia kan jadi menteri. Iya. Ya kehidupannya nggak buruk-buruk amat Iya. juga. Tetap dia bisa apa yang dia minta juga pasti dikasih juga, Iya, walaupun benar. dengan kadar yang nggak seperti Benar. di Jerman gitu ya. Ya kayak Pak Afi deh, misalnya di luar negeri nih, hidup udah enak. Terus ada tawaran, Pak, lo mau nggak kembali ke negara lo? Ntar tenang deh, kehidupan lo gue yang tanggung. Lo bakalan hidup layak. Ya siapa sih Pak yang nggak mau? Bener nggak? Ada tawaran yang enak kayak begitu. Iya. Udah bisa kembali ke negara sendiri, gue dikasih fasilitas, gue dikasih jabatan. Ya semua orang juga mau, Pak. Iya sih. Ya kalau dihitung-hitung mah nggak jelek-jelek amat juga balik ya. Maksudnya ya bagus-bagus juga. Ya nggak jelek sama sekali. Nggak jelek sama sekali. Gue bisa ke luar negeri mah lebih sering, ke Iya. negara-negara lain yang bisa gue kunjungin karena saya punya fasilitas Dan sebagai punya- seorang menteri. Iya, dan punya kekuasaan juga ya Nah kan. itu. Kalau di Jerman mungkin dia nggak punya kekuasaan beliau. Ya itu secara ini ya, kekuasaan jabatan. Jabatan. Nah, tapi kan kalau di Jerman ini ya dia sudah merasa hidup juga nyaman. Hasil karyanya dia diakui. Dia juga bisa berprestasi di sana. Tapi ketika Habibie kembali ke Indonesia, ya kalau saya pribadi ya saya bukannya seuzon. Karena ada nilai plusnya juga Pak kalau kembali. Jadi nggak nol sama sekali gitu. Dia mulai dari apa yang nggak punya apa-apa. Iya, jadi Nggak susah-susah seperti itu. gitu ya, Nggak Kak. susah-susah banget. Ya kalau untuk dibilang Pak Habibie punya rasa nasionalisme ya saya yakin dia punya. Nah, tetapi keinginan dia untuk kembali juga itu bukan 100% dia mulai dari nol gitu Pak. Jadi saya ketika Habibie memutuskan untuk balik ke Indonesia ya dia diberikan inilah istilahnya iming-iming lah. Ya penghargaan lah. Ya penghargaan lah. Setidaknya beliau juga merasa dihargai gitu kan. Iya. Daripada apa sih pulang Indonesia nggak dihargain gini misalnya. Ada juga soalnya Pak. Jadi ini cerita dia kebetulan ini terkait sama sebuah bimbel Pak. Dulu saya pernah ikut bimbel namanya Nurul Fikri Pak. Wah sebut mereknya. Nah, kan nggak ini kan maksudnya bukan istilahnya kompetitor atau sesuatu yang Bukan. bisa menyakiti kan.